Ini dia sebuah misteri teknologi, sebuah alat yang dulunya ada di mana-mana, jadi simbol budaya, tiba-tiba lenyap begitu aja, seolah nggak pernah ada. Hari ini kita bakal coba pecahkan kasus tentang kematian pager yang super cepat ini. Pertanyaannya simpel, tapi bikin bingung kan? Gimana ceritanya teknologi yang begitu nempel di kehidupan sehari-hari bisa langsung jadi barang rongsokan dalam sekejap mata? Ini bukan kayak kuda yang pelan-pelan digantiin mobil. Ini lebih mirip dinosaurus yang punah karena dihantam meteor. Benar-benar mendadak. Nah, buat mecahin misteri ini, kita harus mundur dulu ke masa jayanya. Kita perlu paham segede apa sih fenomena pager waktu itu, karena ini bukan sekedar gadget biasa. Ini tuh sebuah fenomena budaya. Di Jepang, pager atau di sana disebutnya pokeberu itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan remaja. Popularitasnya gila-gilaan sampai dibikinin lagu hits dan jadi pusat interaksi sosial. Pokoknya ini perangkat yang wajib punya deh. Terus apa sih rahasia suksesnya? Ternyata ada beberapa faktor kunci. Pager itu solusi yang pas banget buat zamannya. Harganya murah, baik alatnya maupun biaya bulanannya. Terus sistemnya juga cerdas karena cuma manfaatin telepon umum yang ada di mana-mana. Dan yang paling penting, pager berhasil menciptakan subkulturnya sendiri. Nah, ini yang keren. Karena pager cuma bisa nampilin angka, penggunanya jadi super kreatif. Mereka bikin bahasa gaul sendiri berbasis angka yang namanya Goro Awase. Keterbatasan ini, alih-alih jadi kelemahan, malah bikin ikatan di antara penggunanya jadi makin kuat. Jadi kayak bahasa rahasia mereka gitu. Dan keterbatasan inilah yang justru jadi kuncinya. Pager itu bukan teknologi yang gagal atau cacat. Sebaliknya, ini adalah teknologi yang disempurnakan untuk satu tugas yang sangat spesifik. Poin krusialnya ada di sini. Komunikasinya cuma satu arah. Jadi Anda bisa dihubungi, tapi nggak bisa langsung balas dari alat yang sama. Konsep ini kedengarannya aneh banget buat kita sekarang. Tapi justru karena keterbatasan inilah, pager jadi sangat terjangkau dan gampang diakses waktu itu. Dengan kata lain, pager itu adalah puncak dari optimalisasi sosial, biaya, dan budaya di awal tahun 90-an. Ia adalah alat yang sempurna untuk sebuah dunia yang tanpa kita sadari sebentar lagi bakal lenyap. Dan perubahan itu datangnya cepat banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian investigasinya. Siapa tersangka utama dalam kasus hilangnya pager? Jawabannya, kemunculan PHS dan ponsel generasi awal. Mereka datang bukan untuk bersaing, mereka datang untuk mengubah total aturan mainnya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Ini bukan pager versi baru lawan versi lama ya. Ponsel itu membawa perubahan yang fundamental. Komunikasi dua arah, bisa buat suara, bisa buat teks. Tujuan pager itu kan ngasih tahu kita buat cari telepon. Nah, kalau tujuan ponsel, ya untuk jadi telepon itu sendiri, beda banget kan? Dan inilah inti dari semuanya. Ponsel nggak membunuh pager dengan cara menjadi pager yang lebih baik, bukan? Ponsel membunuh pager dengan membuat seluruh fungsi pager, yaitu kebutuhan buat dikasih tahu supaya menelpon balik, jadi nggak relevan sama sekali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pager nggak adaptasi aja sih? Telepon rumah kan berevolusi jadi ponsel, terus jadi smartphone. Kenapa pager nggak bisa ikut berevolusi? Jawabannya ada di struktur dasarnya. Jadi gini, sistem pager itu dari awal dioptimalkan total buat satu hal, ngirim notifikasi satu arah dengan biaya semurah mungkin. Buat mengubahnya jadi komunikasi dua arah, itu artinya harus bongkar semuanya, jaringannya, perangkatnya, model bisnisnya. Intinya, itu sama aja kayak menciptakan ponsel, bukan lagi memperbaiki pager. Pager itu adalah jalan buntu evolusi. Nah, fenomena kayak gini tuh ada namanya diskonektivitas teknologi. Ini terjadi saat sebuah inovasi baru nggak berjalan di jalur yang sama dengan teknologi lama. Inovasi itu malah menciptakan jalur yang benar-benar baru, yang akhirnya bikin jalur lama jadi nggak kepake. Itulah yang menimpa pager. Oke, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus pager ini? Ceritanya bukan cuma buat nostalgia loh. Ini adalah studi kasus yang nunjukin dengan jelas banget gimana cara kerja disrupsi teknologi. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini, ya ini dia. Kita seringkali berasumsi kalau hari esok itu bakal kayak hari ini, cuma sedikit lebih canggih. Nah, kasus pager ini jadi bukti nyata bahwa kadang-kadang masa depan itu datang dari arah yang sama sekali nggak kita duga. Dan pola ini berulang terus. Apa yang terjadi sama pager, kejadian juga sama kamera film pas kamera digital muncul. Terus, kejadian lagi sama media fisik kayak DVD pas layanan streaming mengambil alih.
Setiap kali, teknologi yang tadinya dominan jadi nggak relevan, bukan karena ada versi yang lebih baik dari dirinya, tapi karena muncul sesuatu yang sama sekali berbeda. Pola yang sama, berulang kali. Ini jadi peringatan penting ya. Di puncaknya, industri pager itu besar banget dan sangat menguntungkan. Secara budaya juga penting banget. Tapi semua itu ternyata nggak bisa melindunginya dari perubahan fundamental dalam cara kita berkomunikasi. Popularitas hari ini bukanlah jaminan buat relevansi di hari esok. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir nih. Coba deh lihat teknologi yang kita pakai setiap hari, yang rasanya mustahil banget hidup tanpanya. Kira-kira mana di antara teknologi-teknologi itu yang sebenarnya adalah pager masa kini? Sebuah solusi yang sempurna untuk dunia yang mungkin sebentar lagi akan menghilang.